Oke, ada yang Facebook? Hancur. Resah tadi itu cebong sama kampret bully saya. Hmm. Kan mereka nyinyirin saya, lu nggak dapat apa-apa Rok itu. Gigit jari. Iya. Saya bilang harusnya kalian yang sedih. Karena jatah makan kalian diambil oleh oposisi. Kan saya bilang begitu kan. Jadi cebong nyiapin meja makan, tapi yang lahap di situ adalah kampret. Kan dungu kan cebongnya. Karena itu saya bilang, kalau kalian konsisten, usir Prabowo dari meja makan itu. Minta Pak Jokowi usir, begitu. Jangan ngebully gue gitu. Itu konteksnya begitu. Oke. Jadi saya nyinyirin mereka sebetulnya. Nyinyirin mereka. Tapi dari lubuk hati ada yang paling dalam melihat fakta-fakta politik belakangan, Anda cuma menjawab nyinyir atau memang betul ada sebuah keresahan dalam alam bawah sadar Anda gitu? Nggak ada, gue gembira-gembira aja lihat pagelaran tipu menipu itu kan. Nah, kenapa Anda menganggap ini pagelaran tipu menipu? Seminggu Dari terakhir awal ini, kita Bung Rocky. tahu bahwa politik Indonesia itu nggak ada pola, bahkan nggak ada guiding values, nggak ada survival values. Dalam keadaan tidak ada nilai yang survive, anything goes. Karena itu jadi bingung kan, kampret masuk kolam, cebong pindah ke goa. Itu menandakan kekacauan infrastruktur demokrasi kita tuh. Oke. Itu ya sebabnya saya ingin agar supaya Pak Prabowo bilang tadi Indonesia nggak ada oposisi. Ibu Mega juga bilang begitu. Jokowi juga bilang begitu tuh. Lalu yang kontrol siapa? Maka saya ambil alih oposisi itu. Oke, dan meminta Dan cebong akan untuk bersama-sama Mardhani Alisera. oke. Tapi maksudnya oke, mungkin banyak dari kita yang menangkap non sewu bapak-bapak ya, saya mau menggali dulu Rocky ini, kita pertanggungjawabkan omongannya gitu ya. Anda meminta cebong-cebong untuk mengusir Prabowo dari meja koalisi gitu. Apa bahayanya? Kenapa Pak Prabowo harus diusir dari meja Bukan koalisi? soal Apakah bahaya. hanya bahaya bagi-bagi jatah? Bukan soal bahaya, itu soal prinsip. Kan mereka dulu membuli Prabowo. Ya konsisten dong. Sekarang dia mau sleeping with the enemy itu, tidur bersama musuh. Kan tuh itu yang namanya kekacauan pikiran cebong itu. Kenapa marah ke gue? Lu marah sama Prabowo dong gitu. Oke. Dan Anda lihat Prabowo layak untuk dimarahi publik? Ya menurut saya layak. Kenapa? Karena identitas primer Prabowo adalah orang yang kelebihan konsep, otaknya bagus, karena itu dia seharusnya mengkonsolidasi oposisi supaya ada alternatif bila terjadi crack di dalam kekuasaan. Karena itu dia mesti di luar. Tapi Pak Prabowo kemarin bilang ke saya, ya mending kita menyumbang kecerdasan pada kekuasaan. Oke, itu pilihannya. Itu pilihan Prabowo untuk menyumbang kecerdasan konsepsionalnya pada kekuasaan. Pilihan saya adalah beroposisi, nggak soal. Oke, Biasa-biasa oke. aja. Kita tanya Walaupun Mas saya Arief. nggak ada partai. Jadi ini ngaconya, saya dibully. Cebong bilang, Rocky Gerung itu ngapain beroposisi, kekuasaan nggak punya, partai nggak punya. Lah kalau nggak punya kenapa kalian ribut, takut, kan bodoh dua kali kan. Oke. Tepuk tangan untuk Rocky dong. Saya mau tanya ke Mas Arief. Ya. Rocky bilang dengan situasi konstelasi politik terkini, Pak Prabowo tuh layak dimarahi publik. Setuju nggak? Enggak. Kalau yang mau dimarahin ya saya. Kenapa? Karena saya pencetus koalisi paling awal. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa idenya Rocky itu untuk jadi oposisi Begini. itu sudah usang, nggak laku? Kan katanya kalau oposisi masuk pemerintahan jadi gemuk. Nah, itu kan bergantung. Ya kan obesitas diperlukan terhadap sebuah misalnya jenis-jenis olahraga tertentu. Lah kalau sumo kan butuh obesitas. Petinju butuh obesitas. Ya kan? Nah sekarang yang mau kita hadapin ini ke depan, bangsa Indonesia ini sangat berat. Istilahnya kalau dalam tinju ini tinju kelas berat. Masa kita hadapinnya pakai tinju kelas bantam. Nanti tenggelam Indonesia. Untuk itu makanya Pak Prabowo harus Untuk mendekat dan itu, berkoalisi. Dari awal kan saya yang mendorong koalisi. Kalau dikatakan siapa pencetusnya ya Ari Poyono dari awal. Oke ya, ini udah ngaku nih tersangkanya siapa ya? Loh, saya ngaku aja, ngapain saya bohong. Dan kan? Pak Prabowo bagaimana menanggapi, dan teman-teman internal Gerindra sendiri menanggapi ide Arief Poyono yang wakil Lah ketua kan umum? dulu saya dimusuhin, dibilang saya pengkhianat.
ketika saya mengatakan setelah MK juga kan saya yang pertama kali mengucapkan selamat ya Kang Mas Joko Widodo menang secara pemilu demokratis kan saya, Iya, iya. ya kan? Dan sekarang arahnya semakin baik dan sesuai dengan keinginan Arief Poyono. Bukan keinginan saya, Bayangan, mimpi. keinginan rakyat. Ya, karena di dalam pemilu itu kemarin kan terjadi polarisasi, ya kan? Masa satu bangsa satu tanah air pecah dua? Nanti bisa-bisa pada merdeka sendiri-sendiri, kayak Oke. ancaman Papua sekarang kan. Oke. Nah ini kan yang penting yang dimana seorang politisi itu harus punya tanggung jawab. Yang membuat pecah itu siapa? Kan Prabowo sama Joko Widodo. Lah harus kita satukan supaya nggak pecah. Nah itulah tugas saya, walaupun saya diserang di mana-mana nggak apa-apa, saya mah. Dan itu menurut Anda perlu dan penting untuk publik Indonesia ke depan? Penting, harus persatuan harus penting. Artinya pemilu itu kan sebuah acara pesta. Setelah pesta berakhir, ya kembali lagi dong bersama, jangan musuh-musuhan. Oke. Yang cebong jadi manusia, yang kampret jadi manusia. Oke, saya mau ke Rocky. Apa? Dibutuhkan katanya obesitas, dibutuhkan persatuan karena problemnya nggak enteng ke depan ya Mas Arief ya. Gitu gimana? Anda Ya, obesitas itu penyakit, jadi gabungan dua penyakit itu berbahaya. Nggak bergantung. Ya tadi, Prof, kalau Masa sumo gabung kan dua butuh. penyakit. Bukan, kan olahraga sumo kan. Makanya Iya, sehat, badannya besar. Tapi Anda setuju nggak bahwa memang persaingan dan tuntutan publik ke depan menginginkan Jokowi Prabowo untuk berkoalisi, jadi manusia seutuhnya, nggak ke goa, nggak ke kolam. Iya, diutuhkan oleh Arief Puyono, bukan oleh masyarakat. Masyarakat tetap merasa itu bukan tontonan yang menarik. Dua penyakit digabung bersama-sama di meja makan. Bukan penyakit, Prof. Loh, Ini kan- obesitas itu kan penyakit. Bukan kan tadi saya mengandaikan olahraga sumo sama petinju kelas berat. Lah kalau petinju kelas beratnya krempeng ya sekali dipukul jatuh. Oke, saya mau mengkonfirmasi satu hal kepada Mas Arief Poyono yang udah mengaku jadi tersangka ini kan, provokasi Pak Prabowo berdamai dengan Pak Jokowi ya. Kita tampilkan dulu yuk apa yang dikatakan Mas Arief yang kemudian menjadi polemik dalam 1 minggu terakhir. Mungkin yang membuat dia dimusuhi katanya ya. Oke, ini Sandiaga, Fadli dan Edi Prabowo, mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Jokowi yang kedepannya punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5%. Next. Ini bukan kontroversinya berikut ini. Nah, sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan Jokowi Maruf, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Jokowi yang punya hak menyusun kabinet. Jadi Gerindra minta 3 posisi atau gimana? Ini coba Anda jelaskan kalimat Anda ini. Ya minta menteri dong, 3 uang diajak berkoalisi masa nggak minta. Kan kita diajak berkoalisi, diajak bergabung, bukan kita yang minta gabung. Lah kayak pertemuan di MRT yang minta bertemu siapa? Kan Pak Joko Widodo. Walaupun awalnya saya yang dorong-dorong supaya berkoalisi dan bertemu kan. Ya wajar dong diajak berkoalisi, diajak kerja minta jatah. Jadi betul Mas Arief, Lah Anda ngapain kita malu minta jatah 3 menteri orang nggak nyolong. Yang malu kan Oke, menteri apa saja yang dipropos kepada Pak Jokowi dan bagaimana negosiasinya selama ini? Ya yang pasti kan posisi menteri itu nanti sesuai dengan apa masukan-masukan dan visi misi yang diserahkan Prabowo ke Pak Joko Widodo. Ya kan artinya terserah Pak Joko Widodo juga mau ngasih jabatan menteri apa. Gerindra siap di mana-mana. Oke gitu. Tapi betul ya meminta 3 jatah menteri itu ya. Bung Rocky, ini bukan konsep saja. Anda Ya. berarti dibohongin dong atau diapusi dong. Apa maksudnya gimana? Mas Arief bilang Gerindra secara resmi meminta 3 jatah menteri, bukan konsep seperti yang diakui Pak Prabowo kepada Anda. Konsep apa? Anda bilang Pak Prabowo menjual konsep kepada Presiden Jokowi. Mas Arief bilang Pak Prabowo minta 3 jatah menteri. Yang mana Iya. yang benar? Ya jelas saya percaya ketua umum daripada wakil ketua umum dong. Oke. Menurut Anda kalaupun minta masalah Ya kalaupun minta nggak ada soal. Kan yang di orang bukan soal mintanya, orang mau tahu minta apa, minta kaleng apa minta emas kan itu kan. Kan kementerian ada yang emas, ada yang kaleng. Ada kementerian bagian memasukkan uang, ada yang bagian mengeluarkan uang. Kan yang mana sebetulnya? Kalau soal minta udah pasti. Orang mau tahu yang mana. Coba, Rif, coba. Ya, Ini quotation keduanya, coba. contohnya kan misalnya Menteri Pertanian kita minta karena kan kita mau swasembada pangan, Menteri SDM kan kita mau apa ngelola sumber daya alam, ya kan.
terus nanti menteri apa lagi, ya pokoknya terserah Pak Joko Widodo, yang penting kita udah minta paling Nah minimal itu baru masuk akal posisi tuh. menteri. apa pertanian, Ya kan? SDM, satu lagi apa keamanan itu. Nah, iya. Itu semua departemen yang akan menghasilkan obesitas. Jadi konsekuen gitu. Oke, Rocky, ada yang mau tambahkan? Itu benar konsepnya itu kan. Perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat orang miskin. Itu nggak ada di dalam pikiran kekuasaan kan. Jadi saya setuju dengan PKS dan saya juga tahu atau merasa bahwa ya 2 jam sebelum pelantikan udara bisa berubah, cuaca berubah, tiba-tiba banyak orang kecewa. Kalau itu pasti akan terjadi 2, yang oposisi beneran dan yang oposisi oplosan itu. Jadi oposisi dan oplosan akan terjadi. Itu yang Mas Arief, gimana Mas Arief melihatnya? Begini, masalah oposisi sama pemerintah itu kan menguat ketika eranya pemilihan langsung presiden ya. Yaitu SBY lawan Mega, setelah itu terbentuklah yang namanya oposisi. PDI oposisi sendirian waktu itu kan, seluruh partai bergabung sama Pak SBY JK. Nah waktu zamannya Gus Dur sama Ibu Mega nggak ada oposisi-oposisian, ya kan lah. Pada saat Mega naik ataupun Gus Dur naik, ya kan, itu kan memang persoalan juga yang dihadapin pasca krisis ekonomi itu sangat berat. Maka butuh namanya pemerintahan persatuan. Ya artinya gotong royong waktu itu kan. Artinya tidak ada lagi oposisi dan pemerintah. Ingat loh, nggak ada semua partai terakomodir di situ kan. Nah itu kan berjalan, akhirnya kita bisa keluar lah dari krisis itu sampai dengan 2004. Nah, Meskipun ada impeachment di sana, ada instabilitas politik di sana Mas ya, Arief. itu yang harus kita variabel yang kembalikan harus ke sana. Ya artinya memang benar yang namanya fungsi legislatif, yaitu mengawasi, ya kan, mengkontrol pemerintahan. Nah karena legislatif juga bergerak menjadi anggota MPR, ya memang mereka juga fungsinya impeach. Jadi dengan adanya koalisi besar nanti di pemerintahnya Pak Joko Widodo Maruf, tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi crack politik ya bisa terjadi impeach. Kan Maksudnya mau mengimpeach Pak Jokowi gitu? Ya kalau ada apa-apa. kesalahan kan, sesuai persyaratan kayak Gus Dur waktu itu kan diimpeach. Nggak ada dulu koalisi oposisi gitu kan. Ini variabel baru nih dalam diskusi kita nih ya, impeach mengimpeach ya. Loh iya, kan legislatif kan memang di MPR, konstitusinya amandemen. tugasnya mengawasi dan Oke. mengkontrol pemerintah. Nggak ada itu namanya sistemnya kan legislatifnya. gini ya. Rocky. Benar, tapi pertarungan demokrasi yang sehat baru terjadi setelah pemilihan langsung. Gus Dur kan nggak dipilih karena persaingan politik 2 aktor, kan dipilih MPR. Jadi lain lagi itu. Sejarahnya lain, jadi nggak Iya, tapi pas. pemerintahnya kan nggak ada oposisi, nggak ada ini. Iya, karena dia tidak dipilih di dalam kompetisi yang sehat sekarang. Sekarang ada kompetisi, ada yang kalah, yang seharusnya beroposisi itu. Kan MPR yang putusin Gus Dur jadi presiden. Iya. Dan konteksnya berbeda dengan konteks sekarang Bung Itu Rocky. beda banget, bahkan setelah Gus Dur terpilih yang Golkar beroposisi terus Iya. jatuhin Gus Dur kan. Tapi seperti kata Bang Mardhani, butuh oposisi untuk sebenarnya Harus. membuat hal-hal yang sangat prinsipil seperti BPJS Kesehatan, pendidikan itu bisa berjalan dengan prudent gitu, Bang, dan govern gitu misalnya. Dari dulu ada oposisi dari zaman SBY nggak berjalan prudent. Banyak masalahnya, Oke. ya kan? Kan terbukti. Nah kalau oposisinya cuma 20% buat apa? Tetap aja kalah di DPR. Karena Ya itu kan? dibikin 50% sekarang dong. Ya kan, kecuali kalau oposisinya bisa 60%, nah baru bisa berjalan. Oke. Ya kan? Iya. Sekarang Mas kan Roy. kita harus berpikir, kalau kita cuma sedikit ya buat apa oposisi? Ya. Ya mending kita membantu Mas- pemerintah. Pak Joko Widodo sadar ya kan bahwa negeri ini kan awal yang tadi saya katakan Pilpres sudah pecah. Nah kalau kita terus gotok-gotokan oposisi ya kan, terus kita tidak mau mengalah, kita tidak mau ngajak bersatu, ini di masyarakat pecah terus, berantem terus. Coba aja lihat tuh, Mas Rocky kan, di Twitternya kan, Guna-gulana. sana sini kan, Guna-gulana. perang masih terus kan antara cebong kampret kan. Nah karena itu, kenapa saya orang paling pertama mengatakan sudah kita koalisi selamat Pak Joko Widodo menang, udah nggak apa-apa. Anda nggak terima segala alasannya Bang Rocky dan Bang Mardhani bahwa ini untuk kesehatan demokrasi, untuk good corporate governance, untuk good Di governance. balik itu semua ada benarnya, tetapi yang paling benar adalah bagaimana sekarang ini menyejukkan suasana politik nasional, terutama di masyarakat ya.
Karena sekarang begini ya, kenapa waktu itu saya mengatakan bahwasanya harus ada rekonsiliasi, ya. Orang-orang Gerindra di daerah itu sesama saudara berantem karena beda pandangan partai. Kan ngawur kakak adik berantem, nggak mau makan bareng kan. Lah ini kan gawat, berbeda sama misalnya politik di sebuah negara demokrasi yang sudah sangat maju kan. Ya. Mereka berpikir tidak membedakan itu kan. Lah ini di Indonesia bisa bacok-bacokan lah, berantem lah, bully-membuli. Bung Rocky, oke, rekonsiliasi nomor 1 kalau kata Mas Arief tadi. Ini penting sebelum kita bicara hal-hal yang lain. Yang penting akrab dulu, akur dulu, baru kita membangun gitu. Gini ya, dari awal orang mau nistakan istilah oposisi gitu. Sehingga cari-cari cara, ya yang penting rekonsiliasi itu. Kalau udah rekonsiliasi, terus sama-sama membuat program yang menjahati rakyat gitu. Boleh nggak? Ya nggak bakal orang menjahati rakyat. Lo boleh, kekuasaan itu pasti punya kemampuan untuk menjahati rakyat. Itu ada di dalam seluruh sejarah adalah, karena itu disebut power tends to corrupt. Ya. Absolute power corrupt, absolutely. Dalil itu nggak mungkin dibatalkan. Karena itu perlu kesehatan demokrasi itu, yaitu oposisi. Jadi ajaib orang mau menunda politik oposisi dengan menganggap nanti terpecah belah tuh. Justru oposisi itu untuk menguji sehat nggak pemerintah. Yang bisa pecah belah bangsa ini pemerintah yang nggak sehat. Itu pentingnya oposisi, kasih tahu. Oposisi itu stetoskop, detak jantung lu udah lewat 160, berhenti gitu. Kalau 2 orang obesitas bergabung itu detaknya bisa 360. Itu tiba-tiba kolaps itu. Lah bukan, lucunya kan kalau di Indonesia ada oposisi kan. Harusnya kan kalau misalnya oposisi nih yang pasti-pasti nih kalau di negara yang mengenal oposisi dan pemerintahan ya kan. Biasanya oposisi nggak nyolong duit negara. Tapi kita lihat di pemerintahnya SBY sama pemerintahnya Joko Widodo. Mau oposisi kek, mau partainya partai pemerintah, nyolong. Lah yang mana yang benar? Kecuali Gerindra. Kecuali Gerindra, DPR-nya nggak ada yang ditangkep. Ya, apalagi kalau nggak masuk bisa diawasi. beda nanti. Ya kan? Artinya memang Gerindra diperlukan untuk masuk ke pemerintahan. Oke, tapi kenapa kalau memang untuk kesehatan, kenapa nggak di luar pemerintahan aja? Kan toh sama-sama sehat juga Ya Mas Arief. tadi saya katakan bahwa tensi perbedaan di luar ini sangat kuat. Yang kedua, kita itu tidak mau melepas Pak Joko Widodo sendirian. Artinya begini loh ya, apapun kita punya tanggung jawab bahwa Pak Joko Widodo yang bawa dari Solo itu kita. Ya kan, jadi kita punya tanggung jawab mensukseskan pemerintahnya Pak Joko Widodo sampai 2 periode. Artinya Pak Joko Widodo itu nanti dalam sejarah adalah sebagai presiden yang berhasil. Yang pernah dibawa oleh Partai Gerindra dari Solo ke Jakarta dijadikan gubernur, habis itu jadi lawan Prabowo. Itu yang kemudian kenapa Gerindra akhirnya oke deh kita kali ini kita bergabung saja dengan Pak Jokowi untuk melanjutkan tradisi itu ya. Bertanggung jawab. Oke. Nanti Mas Roy akan tanggapi Bung Rocky. Bung Rocky mau nanggapi dulu sedikit? Boleh. Reputasi pemerintah tidak akan diingat siapa yang bawa dia masuk itu. Presiden Jokowi akan diingat mengapa dia menaikkan iuran BPJS. Nggak peduli dibawa dari Solo apa dari mana. Cuma itu yang diingat orang. Orang akan tahu bahwa daya beli menurun di era Presiden Jokowi. Penangkapan politik terjadi di era Presiden Jokowi. Orang nggak akan tanya asal usulnya dari mana, siapa yang bawa ke Jakarta. Cuman itu yang akan dicatat oleh sejarah. Iya. Rocky ada mau tanggapi Rocky? Ada mau nanggapi? Kalau Demokrat saya no comment lah. No comment. Tapi betul kata Mas Roy, ada yang agak sensitif terutama di lingkungan koalisi Pak Jokowi. Seperti Sekjen Partai Nasdem Joni Plate berikut ini. Kita dengarkan ini. Itu maksudnya. Itu pertanyaan kepada seluruh pimpinan partai politik ya, menjadi pemenang ya yang betul-betul bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk melaksanakan mengawal pemerintahan, dan menjadi yang kalah, yang satria, tapi bersama-sama untuk bisa membangun negara. Contohnya check and balance dari parlemen dalam sistem presidensial system harus bisa berjalan dengan baik. Kita boleh berdebat ya, berdiskusi di parlemen, tapi kebijakan negara ya, kebijakan eksekutif, anggota kabinet termasuk dalamnya adalah domain presiden. Tapi artinya Nasdem tidak setuju ya kalau misalnya kemudian masuk gitu, lebih baik ada check and balances gitu ya. Lah persetujuan bukan dari Partai Nasdem, dari presiden. Kami mendukung keputusan presiden, tetapi kami mengingatkan keadaban politik. Tapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik, itu adalah keputusan presiden, kami dukung. Namun apabila presiden tidak memilih
karena satu pertimbangan politik kami juga sangat mendukung keputusan itu. Oke. Sebelum akan dijawab Mas Arief dan Mas Roy yang sudah ketemu dengan Presiden, saya mau minta Rocky menerjemahkan dalam bahasa yang lebih gamblang pernyataan Sekjen Nasdem tadi. Nasdem bilang ya walaupun Presiden memilih tapi ada faktor lain yaitu keadaban politik. Jadi kalaupun Presiden memilih yang tak beradab, Nasdem akan setuju gitu. Kan ngacoknya di situ kan. Jadi mendua itu boleh, tapi jangan logikanya jadi palsu gitu. Jadi ketidakmampuan untuk melihat esensi persoalan diputar-putar dengan retorika. Tapi Anda lihat ini bentuk ketidaksukaan dari internal Jelas koalisi. tidak suka. Bicara kesatria, kalau kalah kesatria lah. Politik harus beradab lah. Itu kode Jadi menurut situ, Anda? Kode keras apa kode Itu lemah? bukan sekedar kode, itu permintaan absolut dari Nasdem sebetulnya. Tapi kan dia mengatakan akhirnya terserah Presiden. Ya Ya artinya semua harus bisa bicara ya begitu karena dong. itu Bung Rocky. artinya Nasdem juga sebetulnya konyol, nggak usah ngomong kalau gitu kan. Karena dia tergantung pada Presiden aja. Mas Arief, satria dong kalau kalah. Beradab dong kalau berpolitik dong. Justru kita udah satria kan, udah mengucapkan selamat. Beradab kan kita udah mau bergabung sama mereka. Itu yang beradab, artinya kita menyelesaikan supaya politik dan stabilitas nasional ini beradab. Dan sekarang kita lihat nggak itu di media-media sosial, beradab nggak mereka? Rakyat saling caci maki. Satu kelompok dengan kelompok ini berantem, ngomongnya udah ngawur semana-mana kan. Nah itu kan menunjukkan negara yang nggak beradab. Apa kita mau Presiden Joko Widodo digambarin mirip kodok lah, Pak Joko Widodo diledek-ledek kurus lah, Prabowo di seperti apa kan. Nah itu kan nggak beradab negaranya. Bukan, Nah Bang. sekarang yang beradab ini siapa? Mas Arief, tapi kalau kita lihat itu kan kalau kata Rocky, atensinya kalau bicara hermeneutiknya itu menolak kehadiran Anda dan Ya kawan-kawan. menolak, tapi kenapa terakhirnya dia menyerahkan kepada Pak Joko Widodo? Nah ya kalau dia menolak ngomong aja sekarang menolak. Yang pasti kan itu yang kita tunggu. Dan itu langkah, makanya kemudian banyak orang bertanya-tanya, langkah Pak Prabowo menemui ketua umum partai termasuk Bang Surya Paloh itu upaya untuk mengelus-ngelus. Ya itu kan untuk berteman aja, lama kan nggak pernah ketemu selama proses pemilu, kan nggak ada salahnya kita ketemu-ketemu. Oke. Wong itu aja dimasukin media, wong saya juga sering ketemu sama tokoh-tokoh partai di luar Gerindra kok. Ya begini, sekali lagi kan saya bilang, checks and balance itu kan yang punya tugas itu DPR RI. Semua anggota DPR RI itu punya tugas check and balance terhadap pemerintahan. Ya tinggal sekarang bagaimana pimpinan partai yang ada di DPR RI itu tidak menghalang-halangi anggota DPR-nya ya untuk melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya Pak Joko Widodo Pak Maruf. Bukannya saya jelaskan dalam konten etika politik, jika Anda bergabung dalam koalisi, Mas Roy udah punya pengalaman banyak. Apapun, Tapi Anda menggerogoti di parlemen. Logikanya di mana Mas Tidak Arief? menggerogoti, artinya tetap saja nanti DPR RI-nya Gerindra itu pasti akan melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya Pak Joko Widodo Pak Maruf. Meskipun Walaupun bergabung ada- dalam koalisi? Iya dong, kan sebagai tugas sesuai fungsi konstitusi. Lah, semua ketua umum tuh harus kayak Prabowo. Kalau ya saya berbeda gitu sama Pak Joko Widodo, nggak apa-apa, saya nggak dipecat, nggak diapa-apain. Harus seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Rafki Pratama. Ya di sini saya mau nanya singkat aja sih tentang berpolitik di negara Indonesia ini, negara kita tercinta. Kalau kita flashback ke belakang pada saat pemilu itu emang sering terjadi tuh serang menyerangan. Lalu setelah pemilihan beres, semua mendadak ingin berpelukan. Jadi yang saya bingungkan sampai sekarang itu seperti apa sih kultur berpolitik di negara kita ini tuh. Nah itu aja sih, jangan sampai kayak SpongeBob sama Squidward berantem aja. Saya pengen Indonesia bersatu, Pak. Jadi Anda setuju koalisi apa setuju Pak Prabowo koalisi atau Pak Prabowo oposisi nih? Saya sebenarnya istiqomah aja. Istiqomah kepada agama dan Iya. kitab suci dan juga Undang-Undang Dasar 45. Yang penting Indonesia maju, Mas. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bim Bim. Bung Rocky, ini kita bicara mengenai kultur politik sebelum dijawab oleh para politisi. Ini kultur politik dulu kok berpelukan, galak sekali kalau saya boleh interpretasikan kalimat Bim Bim ya. Rafki tadi, apa namanya? Bim Bim lagi. Apa namanya? Dulu
bermarah-marahan dulu saling menyerang, tapi sekarang kok berpelukan gitu. Kultur politik kita memang seperti itu ya? Ya ini mahasiswa udah jadi politisi juga dia nih. Dia nggak mau kasih poin. Ya saya istiqomah Indonesia bagus. Iya tapi mesti kasih poin itu. Saya kasih poinnya ya. Tadi Arief mengatakan bahwa ini buktinya masyarakat terpecah belah gitu. Saling menghina segala macam itu. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada tuntutan etik. Nggak ada pedoman moral gitu. Kan pedoman moralnya adalah kalau Anda kalah, Anda di luar beroposisi. Itu pedomannya. Sehingga rakyat juga merasa oke, nggak apa-apa kita di luar, kita pro oposisi itu. Ada yang pro kekuasaan. Nggak akan terjadi hina menghina. Justru karena kekacauan itu masyarakat bingung. Kami memilih 02 waktu itu dengan asumsi bahwa akan beroposisi karena konsepnya berbeda itu. Sekarang dia masuk dengan konsep yang berbeda itu ditawarkan ke pemerintah. Lalu publik bingung kan? Ya publik membuli. Jadi itu terjadi karena memang kekacauan di dalam yang disebut tadi rekonsiliasi. Seolah itu rekonsiliasi, padahal itu adalah tukar tambah tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi, jangan salahkan publik, jangan salahkan Twitter, jangan salahkan Facebook. Kalau terjadi kekacauan, karena kekacauan itu mencerminkan kekacauan di dalam koalisi, kekacauan di dalam konsep bersatu untuk membangun bangsa. Demokrasi itu tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan. Itu lebih penting sebetulnya tuh. Oke, Mas Arief gimana Ya. tanggapannya? Begini, kalau habis main bola ya bagusnya setelah selesai kalah menang ya pelukan, jangan tawuran itu yang. Benar, tapi itu piala nggak dua loh, cuma Ya satu kan? ya yang dapat piala. Iya benar, satu piala. Tapi kan habis itu pemainnya bisa pindah, dibeli. Iya, Iya. Ya kan? Kayak misalnya, ya kan, MU lawan Barcelona. Nah kan setelah siapapun yang menang kan pelukan. Oke. Nah, habis itu kita jual beli pemain supaya lebih Iya. kuat. Iya. Ya kan? Nah, cobalah kita mencontoh pertandingan sepak bola itu. Artinya setiap pertandingan apapun mainnya kasar. Itu kayak misalnya pemain backnya Barcelona atau backnya MU kasar-kasar. Ya kan? Tapi setelah itu berpelukan. Nah bagaimana juga sekarang ini pemimpin politik itu harus mengajarkan beretika politik seperti itu. Jangan lagi nanti Pilpres di 2024 itu keluar lontaran-lontaran yang tidak baik, yang tidak beradab, ya. Masalah kita akan berkoalisi, kan tujuan berpolitik itu membangun bangsa. Ya kan, sementara ini kan Pak Joko Widodo ini menghadapi ke depan ini negara kita ini problem yang sangat besar. Oke. Nah, kita tawarkanlah konsep. Pak Prabowo ini menawarkan konsep. Artinya Pak Prabowo ini seorang pengabdi kepada negara. Ya kan, jangan sampai Oke. negara kita jatuh ke jurang tapi Pak Prabowo membiarkan. Nggak ada problem etika. Kalau tadi kata teman kita mahasiswa, ada kultur politik apa yang kita ditampilkan kepada publik, yang ditunjukkan kepada publik. Lah Kalau itulah misalnya kultur, etika ini nggak ada salah itulah dari etika politik. kultur bagaimana ciri khas politik di Indonesia, yaitu Oke. politik persaudaraan, Oke. politik membangun bersama. Rocky bertahun-tahun ngajar etika politik di kampus. Iya gimana? tentu aja. Ya Karena pemainnya di pas- Indonesia gini belum ya. ada politisi ditembak mati, kalau di Amerika ada, Afghanistan ada. Makanya sangat kuat bahwa harus ada oposisi, ada pemerintah. Ya. Kan nggak ada kan oposisi Gini. ataupun politisi ditembak mati di sini. Politiknya politik berdasarkan kebudayaan Indonesia. Lain-lain, berbeda, keras, habis itu pelukan, bersatu karena kita saudara Oke. semua. Pelukan Kan gitu. antara pemain itu adab di lapangan, mesti Iya. pelukan. Tetapi dia nggak pulang sama-sama satu bis kan? Masa MU sama Liverpool pulang sama-sama? MU sekarang lagi di bawah, Liverpool di atas. Nanti dia ketemu di kompetisi berikut itu. Itu poinnya, bukan pulang sama-sama satu bis. Kalau ini habis berpelukan, pulang sama-sama satu bis, lalu bukan lagi jadi kesebelasan, ke-22-an gitu, bukan kesebelasan gitu. Nah inilah antiknya demokrasi Indonesia.